bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ulangi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita dengan nyanyian berkat kemurahan.
kebenaran Tuhan kami melewati segala badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Berbagai macam boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nyata bagi kami saat ini kami melihat kami boleh melewati setiap badai hidup yang kami alami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, jamah hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, sehingga Tuhan ketika kami datang beribadah, kami tidak kembali ke rumah kami sama seperti pertama kali kami datang, tetapi kami pulang dengan membawa berkat dan sukacita dan juga Tuhan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar hanya apa yang menjadi pesan Tuhan boleh disampaikan, sehingga melalui firman Tuhan hidup kami semakin diubahkan, semakin dipulihkan, semakin menghasilkan buah-buah kebenaran sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Citra Gus review suatu saat suaranya anak pemuda remaja GKR itu berpower, terus mengeluarkan suara-suara cipta. Jadi apa? Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Ya, jadi lebih berpower lagi. Jadi seperti itu. Ya, teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Matius. Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sudah ditemukan teman-teman? Amin. Kalau sudah, kita membacanya bergantian seperti biasa. Saya ayat 9, teman-teman ayat 10, dan bergantian sampai ayat yang ke-13. Di bawah perikop, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang bersusah, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membacanya setia, merenungkan terlebih melakukan firman Tuhan. Pada malam hari ini teman-teman, kita akan merenungkan satu tema, yaitu dipilih dari ketidaklayakan. Dipilih dari ketidaklayakan. Siapakah Matius pemungut cukai ini? Yaitu dia adalah Matius, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Kalau kita melihat pekerjaan Matius sebelum dia mengikut Tuhan, pekerjaan dia adalah pekerjaan yang begitu tidak disenangi oleh masyarakat, yaitu sebagai seorang pemungut cukai. Ya teman-teman, dia adalah seorang pemungut cukai.
pengertian apa itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah seorang penagih pajak, ya kan? Penagih pajak kan adalah pekerjaan yang biasa. Kenapa masyarakat memandang, bahkan orang-orang percaya, orang-orang rohaniawan memandang pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang jelek, dan orang-orang yang kerja di situ adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kenapa mereka memandang seperti itu? Karena pemungut cukai ini terkenal sebagai orang-orang yang jahat memang. Mereka sering menagih pajak lebih besar dari jumlah yang seadanya. Ya, misalnya masyarakat hanya membayar pajak 25.000 misalnya. Tapi mereka ini yang kerja di situ bisa menagih 2 kali lipat. Nah, untuk itulah mereka dipandang sebagai orang jahat, manusia paling kejam, manusia paling berdosa, sehingga mereka tidak layak, ya, menurut pandangan kacamata manusia, terlebih pandangan orang-orang rohaniawan. Mereka itu bukan orang yang layak, mereka itu adalah manusia yang penuh dosa. Mereka itu adalah orang yang jahat, orang yang suka memeras orang-orang miskin. Jadi mereka itu adalah manusia yang tidak layak, terlebih Matius dan orang-orang pemungut cukai lainnya tidak layak dong duduk makan bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan harusnya Tuhan Yesus tidaklah duduk di rumah orang berdosa itu. Nah, bayangkan betapa menjijikkannya pekerjaan mereka, betapa hinanya mereka dipandang oleh sebagian besar masyarakat, terlebih mereka orang Farisi yang melihat itu. Tetapi teman-teman, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu nggak Matius ini adalah pemungut cukai? Tuhan Yesus tahu. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Yesus menemui Matius sedang berada di mana? Di rumah cukai. Sedang di tempat pekerjaan itu, Yesus mengunjungi Matius, bahkan memanggil dia menjadi muridnya. Luar biasa kan Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlalu berdosa, tidak ada orang yang terlalu tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka orang itu layak di mata Dia. Jadi tidak ada lagi saling melecehkan, dia orang yang berdosa, dia orang yang jelek, dia orang yang penuh dengan dosa. Tidak ada lagi istilah seperti itu. Sebab di mata Tuhan semua orang itu adalah orang berdosa. Semua manusia itu adalah manusia yang tidak layak. Hanya anugerah Tuhanlah yang akan melayakkan semua manusia. Jadi teman-temanku, semua orang yang bahkan paling berdosa pun bisa layak di hadapan Tuhan. Semua itu seturut dengan kehendak Tuhan, kedaulatan Allah. Nah, itu namanya. Jadi tidak ada yang berbeda-beda di hadapan Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar satu hal, ya. Perbedaan orang yang dipilih dari ketidaklayakan dengan orang yang tidak layak merasa dipilih. Nah, ada dua pribadi di sini, ya. Satu itu dari pribadi Matius, yang satu dari pribadi orang Farisi. Kita melihat ketika orang Farisi melihat Tuhan Yesus mendekati Matius, ya, terkhusus dia Matius. Matius tidak hanya sekedar didekati, tapi dipilih Tuhan menjadi muridnya. Bayangkan, ya, orang yang sangat berdosa dipilih menjadi muridnya. Ketika orang Farisi melihat akan hal itu, mereka tidak senang. Mereka tidak suka melihat cara Tuhan. Tuhan Yesus tahu mereka orang berdosa. Kenapa mereka didekati? Kenapa tidak orang yang lain? Kenapa bukan orang-orang yang kudus? Nah, mereka
ada pada ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 itu. Ya, Yesus sendiri yang menjawab ketika orang Farisi memandang Matius itu adalah manusia yang tidak layak, dia itu tidak layak, dia orang yang berdosa, dia tidak layak menerima anugerah Tuhan, dia tidak layak didekati Tuhan, dia tidak layak berteman dengan Tuhan. Ketika orang Farisi memandang si Matius pemuda ini begitu rendah, pada saat itu Tuhan mengangkat dia. Pada saat itu Tuhan mengangkat Matius, yaitu memilih dia menjadi murid, bahkan mau makan semeja dengan Tuhan. Ketika manusia memandang rendah orang lain dan merasa dirinya lebih hebat, maka pada saat itulah Tuhan merendahkan dia, orang yang merasa hebat itu. Jadi kita harus waspada. Jangan sampai kita ada di posisi orang Farisi, merasa layak. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, pandangan manusia tidak membatasi anugerah Tuhan. Sekalipun orang Farisi berkata dia tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus berkata, perkataanmu tidak membatasi anugerahmu. Anugerahmu itu bebas diberikan kepada siapa saja. Tuhan bebas memberikan kepada siapa anugerah keselamatan. Dan bersyukur kita adalah orang-orang yang diberikan anugerah itu. Amin. Ya, kita harus bersyukur. Atau ada yang tidak yakin? Ada yang tidak yakin bahwa anugerah itu diberi kepada kita? Atau ada yang merasa seperti orang Farisi? Oh iya dong, saya memang dipilih. Merasa dipilih, merasa layak karena saya layak, saya orang benar. Tentu kita akan merasa seperti si Matius pemungut cukai. Kita adalah orang-orang yang tidak layak, yang diberikan anugerah sehingga kita layak. Layak menjadi apa? Layak menjadi anak-anak Tuhan. Layak menjadi pengikut Kristus. Layak untuk mengenal Yesus. Layak untuk beribadah kepada Tuhan. Layak untuk melayani Tuhan. Layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya teman-teman, semua itu karena anugerah daripada Tuhan. Kalau kita ada saat ini, ujian tadi, aku ada saat ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Jadi kita harus mensyukurinya teman-teman. Amin. Kita harus mensyukurinya. Bayangkan, kita ini adalah manusia yang tidak layak sebenarnya. Kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Dalam Roma dikatakan manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah dan semua manusia itu berdosa. Tapi oleh anugerah Tuhan manusia dilayakkan. Manusia yang mana? Kita sebagai contohnya. Ya, kita harus bersyukur teman-teman untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun orang memandang kita itu tidak layak sebagai anak-anak Tuhan, kita itu sebenarnya tidak layak mengikut Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Karena apa? Seringkali manusia melihat kita, dia itu loh orang yang kelakuannya jelek sekali, hidupnya bobrok sekali. Dia itu gak layak mengikut Yesus. Sekalipun seringkali manusia memandang kita hina, tetapi oleh anugerah Tuhan kita dilayakkan.
anugerah sederhana dari kita adalah beribadah kepada Tuhan. Kita bisa ibadah saat ini karena anugerah Tuhan, teman-teman. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena waktunya, bukan masalah waktunya, tetapi karena anugerah Tuhan. Banyak orang yang tahu, ya, banyak yang orang tahu ada persekutuan pemuda remaja di berbagai gereja. Tapi banyak orang yang tidak punya waktu untuk hal itu. Itu karena apa? Kemungkinan anugerah itu tidak ada dalam hidup. Mereka disibukkan dengan hal-hal yang lain. Mereka mungkin diberi anugerah itu, tetapi mereka membuangnya begitu saja. Mereka membuang begitu saja, ya. Mereka membuang dan lebih memilih hal-hal yang lain. Saat ini adalah waktu yang beribadah, tetapi ada banyak orang di luar sana membuang kesempatan itu dan lebih memilih untuk menikmati kehidupan yang belum tentu berarti bagi dia. Jadi kalau saat ini kita bisa duduk di tempat ini, beribadah, memuji Tuhan, bahkan melayani Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Itu tidak main-main. Itu tidak sebuah hal yang ya udah karena sekedar jadwal, bukan, teman-teman. Tetapi karena Tuhan menganugerahkan, memberi kesempatan itu, sehingga teman-teman boleh ada di tempat ini saat ini, boleh melayani Tuhan, boleh masih ada waktu beribadah dengan Tuhan. Itu anugerah Tuhan, jangan disia-siakan, ya. Anugerah Tuhan tidak akan terbatas oleh apapun, seberdosa apapun kita, setidak layak apapun kita. Jika Tuhan berkata, "Aku memilih engkau," maka itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Pada malam hari ini kita melihat, ya, sikap, bagaimana sikap seorang yang dipilih dari ketidaklayakan dengan seorang yang tidak dipilih tapi dia merasa layak. Nah, perbedaannya jelas sekali, ya, dari cara pandang orang Farisi dan tindakan seorang Matius. Orang yang dipilih dari ketidaklayakan, dia akan memiliki respon yang benar ketika dia menerima anugerah dari Tuhan. Seperti apa responnya? Mari kita melihat ketika Yesus mendekati Matius. Ketika Tuhan Yesus mendekati Matius, melihat dia, dan Yesus berkata kepada Matius, Yesus cuma bilang apa? Ikutlah aku, ya, ikutlah aku. Maka Matius segera bangkit dan mengikut Yesus, ya. Artinya bahwa ajakan Yesus itu penuh kuasa, dan orang yang dipilih dari ketidaklayakan itu akan sangat terlihat dari bagaimana dia merespon setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan pada dirinya, ya. Kita melihat Matius ketika Tuhan memilih dia, memanggil dia, dan menyuruh untuk mengikut Yesus. Maka apa yang dilakukan oleh Matius? Dia mengikut Yesus. Matius bangkit berdiri. Dikatakan berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Di sana kita melihat bahwa Matius tidak menunda. Cek Tuhan, aku masih kerja. Cek Tuhan, aku masih nagih. Masih ada hal-hal yang terlalu penting ini. Matius langsung, ini adalah kesempatan
dipilih karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, sehingga dia dipilih. Terkadang kan manusia itu ya orang Medan bilang mengkek dia, songong. Nah, songong. Udah dikasihani, udah dikasih anugerah dengan cuma-cuma, malah membuang. Bersikap seolah dia tidak butuh. Orang Farisi, mereka tahu nggak firman Tuhan? Mereka itu adalah ahli-ahli Taurat. Tetapi kenapa tidak orang Farisi yang dicatat? Orang Farisi ikutlah aku. Karena memang Tuhan tahu mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Mereka itu adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu adalah orang-orang yang dipilih, umat pilihan Allah. Sehingga mereka merasa layak dong, layak ditemui Tuhan, layak melayani Tuhan, layak beribadah. Orang Farisi berbeda dengan sang Matius pemungut cukai. Tuhan melihat Matius. Tentu Tuhan sudah tahu isi hatinya seperti apa, sehingga dia memilih Matius dan merendahkan dia yang merasa layak di hadapan Tuhan. Orang Farisi merasa layak dan mereka adalah orang-orang yang butuh anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, tapi mereka tidak menganggapnya. Mereka merasa dirinya itu hebat. Mereka adalah umat pilihan Allah, keturunan Musa, Abraham. Mereka merasa hebat. Mereka sudah tahu lebih dulu tentang firman. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka belum tentu layak di hadapan Tuhan. Pada bagian ini, pemungut cukai Matius bersama dengan rekan-rekannya orang-orang berdosa lainnya dipandang sebagai orang yang malang, orang yang hidupnya tidak layak. Dan Tuhan tahu mereka adalah orang-orang yang butuh pertolongan. Mereka adalah orang-orang yang perlu diangkat dari lumpur dosa, sehingga Tuhan memilih mereka dalam kehendak Tuhan. Matius dan sekelompok pemungut cukai itu merasakan anugerah Tuhan seketika itu pada saat itu. Ya, katakan mereka makan bersama. Bayangkan, makan bersama. Tuhan Yesus makan bersama dengan orang-orang yang penuh dengan dosa. Tuhan Yesus merangkul mereka yang penuh dengan dosa. Bahkan mereka bersukacita. Matius sangat bersukacita dengan sambutan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Dia sangat sungguh merasakan bahwa dia sedang menerima anugerah. Begitu dia tidak melepaskan anugerah itu. Dia cepat-cepat merespon. Dan di balik setiap responan dia melakukan suatu tindakan yang benar, yaitu ucapan syukur. Ucapan syukur dari dalam hatinya, bukti bahwa dia sangat bersyukur menerima anugerah daripada Tuhan. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Ya. Matius lekas-lekas ketika dia sadar dengan anugerah Tuhan, dia melayani Tuhan, menjauhi Tuhan di rumahnya. Ya. Mereka itu makan bersama, bahkan bersama murid-murid dan orang-orang lain. Tapi yang terpenting di situ, ketika Matius menerima anugerah itu dari ketidaklayakannnya, dia lekas melakukan sesuatu yang benar untuk Tuhan. Dia melayani Tuhan, menjamu Tuhan. Karena apa? Dia sadar melayani Tuhan itu anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin selama hidupnya dia akan menjadi pemungut cukai, kan? Menjadi orang berdosa dia, kan? Menjadi orang yang sangat hina, menjadi orang yang sangat
mengucapkan syukurnya kepada Tuhan. Itu apa? Melayani Tuhan, menjamu Dia dengan sukacita, tidak ada keterpaksaan di dalamnya. Demikianlah orang yang dipilih dari ketidaklayakan. Begitu dia merasakan anugerah yang terima dalam hidupnya, dia dengan sangat bangga melakukan sesuatu untuk Tuhan. Seorang Matius yang menjadi contoh bagi kita, ya, menjadi contoh, yaitu ketika kita menerima anugerah Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Matius, begitu dia menerima anugerah, banyak yang dia berikan untuk Tuhan. Yang pertama, dia menerima anugerah itu dengan sukacita. Yang kedua, dia melayani Tuhan. Yang ketiga, dia meninggalkan pekerjaannya. Coba kita baca ayat 9c itu. Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Dia beranjak, dia berdiri, dia mengutamakan Tuhan. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pungut cukai. Setelah dia bangkit dengan sukacita melayani Tuhan, Matius pun menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Matius menjadi berkat, dia berbagi, dia menjadi orang yang ramah. Bangkit dengan sukacita melayani Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang Matius lakukan ketika dia benar-benar menyadari akan anugerah yang Tuhan berikan kepada dia. Manusia yang dipilih dari ketidaklayakan, dia akan selalu merespon anugerah Tuhan itu dengan benar, sama seperti yang dilakukan Matius. Dia akan merasakan betapa mulianya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, berbelas kasihan Tuhan memilih dia, memakai dia menjadi alatnya. Seperti itu, manusia yang dipilih dari ketidaklayakan oleh Yesus akan selalu merespon anugerah itu dengan benar, dengan cepat, dengan senang hati, dengan bersukacita, tanpa ada keterpurukan di dalamnya. Ya, orang yang dipilih dari ketidaklayakan dan dia meresponinya dengan benar, dia akan mengikut Tuhan dengan sukacita. Dia akan berani membayar harga, yaitu memberi waktu khusus untuk Tuhan. Bahkan orang yang dipilih dari ketidaklayakan akan merasa ada suatu kebanggaan atau kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena apa? Karena anugerah itu. Ya, saya tidak tahu bagaimana dengan teman-teman. Bagaimana teman-teman meresponi anugerah Tuhan sejauh ini? Apakah ada suatu kebanggaan atau kebahagiaan tersendiri dalam diri teman-teman ketika teman-teman sadar bahwa hidup teman-teman sekarang ada di bawah anugerah Tuhan? Bahwa apa yang saudara alami saat ini adalah semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak tahu apakah ada suatu kebanggaan sendiri dengan apa yang saudara alami atau tidak. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat kita adalah orang yang dipilih dari ketidaklayakan-kah, atau orang yang merasa layak selama ini. Ya, kita bisa merenungkannya. Sebaliknya, orang yang tidak layak tetapi merasa dipilih untuk melayani Tuhan dan merasa layak dirinya, dia tidak akan pernah merespon apa-apa dari Tuhan. Dia hanya sekedar melakukan dan hanya berfokus pada dirinya sendiri, seperti yang dilakukan orang Farisi. Fokus dengan diri sendiri. Aku sudah melakukan
seperti demikian, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Dia merasa saya orang yang layak, sehingga setiap apapun dalam kegiatan saya pasti dipilih. Padahal belum tentu. Orang yang merasa dirinya layak cenderung merasa dia memandang dirinya paling suci, paling sempurna, paling lebih baik dari orang lain. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Pada malam hari ini, mari kita merenungkan di mana posisi kita saat ini. Apakah kita adalah orang-orang yang tidak layak tapi dilayakkan oleh Tuhan? Atau kita adalah orang-orang yang merasa layak karena kita layak tapi tidak layak di mata Tuhan? Ya, jadi hati-hati. Kita harus merenungkannya. Bagaimana kita bisa tahu kita adalah orang yang tidak layak? Yaitu ketika kita meresponi anugerah itu dengan benar, dengan sukacita, dengan bangga di dalam Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Matius. Oh iya Tuhan, terima kasih aku diberi kesempatan mengenal Tuhan. Terima kasih masih dipercayakan melayani Tuhan. Sekalipun hal-hal sederhana. Itu adalah ciri-ciri orang yang menyadari dirinya tidak layak, tapi layak oleh Tuhan untuk menerima anugerah. Kita harus menyadari dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak di mata Tuhan. Untuk itu kita bersyukur kalau sampai saat ini kita menjadi orang-orang yang layak di mata Tuhan. Amin. Jangan disia-siakan. Seperti Matius, ya. Dia menerima anugerah itu, dia lakukan dengan baik, dia terima dengan sukacita, dia layani Tuhan, dan kemudian dia menjadi berkat bagi orang lain melalui pelayanannya. Dia menjadi orang yang berbagi ketika dia dididik oleh Tuhan. Jadi kita sekarang berdiri ataupun ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Untuk itu mari kita meresponi anugerah itu dengan sukacita. Mari kita meresponi belas kasihan Tuhan itu dengan hati yang bangga. Bangga bukan seperti ini, yo, aku anak Tuhan, kamu bukan anak Tuhan. Bangga bukan merendahkan orang lain, tetapi bangga karena dari keberdosaan kita dipilih menjadi anak Tuhan dan jadilah berkat bagi siapapun. Layanilah Tuhan, apapun yang bisa dilakukan, lakukan untuk Tuhan. Matius cuma sederhana yang dia lakukan, yaitu apa? Menjamu Tuhan, memberi makan. Sederhana, hal sederhana tapi berharga di mata Tuhan. Amin. Melayani Tuhan gak usah pikirkan yang besar. Kita mampu melakukan yang sederhana dengan suatu kebanggaan di dalam Kristus, maka itu layak di dalam Tuhan. Ya, Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah mengangkat kita dari lumpur dosa. Untuk itu jangan lagi kembali ke lumpur dosa, teman-teman. Ya, kalau kita sudah dibersihkan dari lumpur dosa, jangan lagi kembali ke sana. Tetapi bangkitlah, berdirilah untuk Tuhan, layani Tuhan, dan jadilah berkat. Ya, ada yang sudah pernah bertemu dengan babi? Binatang babi? UB? Kalau orang Timur pasti lah ya. Di Sumatera. Kalau orang-orang yang tinggal di Jawa, kayaknya saya tidak jamin. Pernah lihat babi? Nah, babi itu suka sekali main di lumpur.
kita belajar dari Tius. Dikatakan dia bukan orang yang layak, dia orang jahat, dia orang yang tega, dia orang yang kejam, dia sadis. Tapi ketika Yesus mengangkat dia dari lumpur dosa, dia menyembuhkan dia dari sakit rohaninya, dia langsung bangkit, dia bersuka cita, dia bangga, dia melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kita belajar seperti Matius. Kita sudah menyadari bahwa anugerah itu sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Kita sudah diangkat dari lumpur dosa. Kita sudah dilayakkan menjadi anaknya. Kita sudah dipilih, dipakai melayani Tuhan. Jangan lagi kita kembali ke lumpur-lumpur dosa yang membuat kita sedih lainnya. Kita tinggalkan, bayar harga, kita bangkit, kita bangga karena kita orang berdosa, tapi Tuhan pilih, Tuhan layakkan, ya. Jangan sombong, tetapi bersyukur dan responi anugerah itu dengan baik. Jangan buang-buang waktu, teman-teman. Jangan pernah berkata aku masih muda. Jangan pernah berkata, tidak pernah ada orang yang tahu kapan waktu kita selesai, ya. Tidak ada pernah orang yang tahu kapan waktu kita selesai. Bisa di masa muda kita, bisa di masa tua kita. Itu setiap anugerah yang kita terima, kita harus responi dengan benar. Amin. Setialah kepada Tuhan, bangkitlah, layani Tuhan, dan jadilah berkat. Jangan tunda-tunda waktu. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak di mata Tuhan. Kami adalah manusia yang terbiasa di dalam dosa. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan memilih kami, Tuhan mengangkat kami, Tuhan membersihkan kami dari lumpur dosa dan melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu, bahkan menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk meresponi anugerah itu dengan sukacita, dengan bangga di dalam Tuhan, dan juga berani membayar harga, beri waktu untuk Tuhan. Kami belajar dari Matius. Dia adalah orang yang dipandang rendah, tetapi Tuhan memilih dia. Kami juga adalah orang-orang yang tidak layak, penuh dosa, tetapi Tuhan memilih kami. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar, belas kasihan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Serahkan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat datang kembali Kak Christian, ya. Pada datang kembali Kak Christian, sehat? Puji Tuhan. Ya, lancar semua pekerjaan? Ya, puji Tuhan. Ya, bersyukur kita masih bisa bertemu satu sama lain. Artinya anugerah demi anugerah masih kita nikmati. Ya. Oke, teman-teman, ada pengumuman pada malam hari ini, besok yang pelayanan ibadah umum Saudari Pauline dan Saudari Dea, ya. Saudari Pauline dan Saudari Dea, LCD proyektor Kevin Tanangka, kemudian kameramen Elizabeth besok, ya. Nah, besok harus datang semua kan, karena kita ada rekaman. Jadi jangan lupa teman-teman, pesanannya Kak Citra, Pauline, kalian ikuti. Jadi kita akan melanjutkannya, ya, seperti itu. Kemudian untuk WL ibadah pemuda remaja minggu depan, kalau mengingat masih ada jadwal tuh, saya belum periksa sampai September, ya, terakhir, ya, September terakhir, ya. Oke, jadi kalau mau dipersiapkan lagunya, mungkin hari Sabtu depan yang musik itu Saudari Ruth. Jadi kalau yang WL dipersiapkan lagunya, kemudian kirim ke Ruth, ya, kasih ke Ruth, kasih juga ke Kak Citra. Jadi supaya dipersiapkan juga. Nanti kalau
berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga sampai saat ini ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan ibadah kami dengan baik. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami, terlebih firman yang kami renungkan, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati Tuhan seluruh anak-anak-Mu, anak-anak muda remaja yang sudah diberi kesempatan beribadah pada malam hari ini. Berkati setiap pergumulan hidup mereka, baik mereka yang sedang belajar ya Tuhan. Dalam proses belajar, Tuhan sertai mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka, sehingga Tuhan mereka mampu untuk mengikuti setiap pelajaran demi pelajaran yang sedang mereka ikuti saat ini. Apapun kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan tolong mereka, Tuhan beri jalan keluar, dan Tuhan yang terus menuntun mereka. Setiap mimpi mereka, cita-cita mereka, harapan mereka, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Kami hamba juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang bekerja. Kau tolong mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati setiap pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan Kau memberkati seluruh kehidupan mereka, dan juga biarlah setiap pergumulan-pergumulan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan yang mencukupkan. Apa yang menjadi kerinduan mereka, kiranya Tuhan yang memberkati. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan, baik anak-anak-Mu yang masih dalam proses belajar mengajar, dan juga anak-anak-Mu yang di dalam pekerjaan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka Tuhan di tengah-tengah pandemi masa-masa ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka Tuhan bersosialisasi, kiranya perlindungan-Mu menyertai mereka, pertolongan-Mu menolong mereka, dan menjauhkan mereka dari serangan virus COVID-19 ya Tuhan. Kemanapun mereka melangkah dan dimanapun mereka berada, kiranya firman-Mu senantiasa terpancar dalam kehidupan mereka. Kiranya anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan Tuhan selalu dipermuliakan melalui kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Untuk itu teman-temanku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap kepada Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, dan menuntun kita pada jalannya yang benar, mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus kembali ke dunia untuk menjemput kita semua. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Silakan bersatu dulu. Tuhan Yesus memberkati.